Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nisbu Hadinata di Description Go. Kali ini gue kedatangan narasumber yang bernama Nurul. Nah, kali ini Nurul mau menceritakan kisah rumah neneknya yang berhantu selama bertahun-tahun. Halo Nurul, apa kabar? Ya, baik kabar gue Nis. Nah, dari penonton Description Go nih mau tahu cerita kisah lu di rumah nenek lu nih yang seperti apa? Mau dimulainya dari mana? Mau dimulai dari mana aja terserah lu ya. Bukan gitu kan? Iya. Iya, yang pastinya dari awal lu kenapa itu lu bisa tahu rumah nenek lu itu menjadi sesuatu yang angker. Awalnya. Ya awalnya gue dari gue kecil kan gue emang tinggal di sana ya. Gue dari gue masih sebelum sekolah, bahkan gue pun lahirnya emang di Garut, di tempat nenek gue. Jadi emang di sana tuh dari sebelum gue lahir pun, dari zaman nyokap gue sekolah, rumah itu emang udah angker. Oke. Karena sebelumnya rumah itu dari 2 atau 3 rumah yang dibeli sama kakek gue terus dijadiin satu, dibangunlah itu rumah nenek gue gitu. Di tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Ya gue kurang tahu tahunnya berapa, yang jelas Apa sih, lu belum lahir waktu itu? ya belum lah. Oke, Yang belum mana- lahir dia. Ya gue belum lahir, karena itu kayaknya juga pas zamannya nyokap gue mungkin belum lahir, atau mungkin kakek gue baru punya anak satu. Terus di rumah kakek lu ini ada apa sih? Jadi Ada apa aja? ya banyak di situ, dari setan-setan itu yang ada di dalam rumah, di luar rumah pun ada dia di situ. Berbentuk apa tuh? Ada yang kuntilanak, ada yang pocong, ada yang gundurwo di situ yang gue tahu. Oke, lu tahan dulu ceritanya ya. Ya. Ya kan? Nah, lu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan saksikan yang satu ini. Nah, gue pengen tahu dong. Mungkin juga dari Sobat Dengo pengen tahu kisah lu dari awal. Dari awal itu mungkin dari sekitar gue umur 5 tahun kali ya, 5 tahun gue udah tinggal di kampung. Dan gue juga sempat sekolah kelas 1 SD, walaupun cuma 1 semester gue sekolah di sana. Udah lumayan ngerti sih gue di situ. Kalau kampung gue tuh emang horor banget di situ. Abis maghrib aja nggak ada orang yang keluar satupun, nggak ada orang yang namanya ngeronda tuh, nggak ada di situ. Karena cuman orang tertentu yang berani lewat dan masuk ke kampung itu, cuma orang tertentu gitu. Jadi kampung lu itu bener-bener sepi banget dong ya. Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang setelah maghrib orang nggak lewat. Nggak ada yang lewat. Emang kondisinya itu Dulu ya, itu dulu. itu Kalau dulu. untuk sekarang sih mungkin jam 7 masih ada yang berani, Udah untuk rame lah udah ya. agak rame, iya, dari dulu. Bocah juga masih banyak yang jajan ke warung gitu, karena ya udah seiring perkembangannya zaman ya, orang banyak yang bangun rumah gitu. Jadi di situ udah agak lumayan ramai. Cuma tetap aja kalau untuk jam 8 ke atas tuh udah orang nggak ada yang berani keluar rumah. Lewat aja udah nggak ada yang Udah berani. nggak ada yang berani ya? Iya, itu cuma orang tertentu aja deh yang nekat. Jadi ini rumah lu bisa dibilang angker. Ya. Terus itu di rumah lu itu emang bentuknya kayak gimana sih? Di rumah nenek lu tuh ada apa aja? Gitu. Jadi bisa dibilang sih, kalau menurut gue ya, yang menarik perhatian setan-setan itu mungkin karena adanya benda pusaka Di rumah lu? di rumah itu. Di rumah nenek gue itu kayaknya yang bikin menarik perhatian setan-setan itu benda pusaka yang ada di dalam rumah itu gitu. Lumayan juga sih di situ, kalau nggak salah ada 3 atau 4 atau bahkan 5 jenis pusaka yang ada di rumah itu.
Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Walaupun kakek gue udah almarhum, tapi pusaka itu masih ada. Masih ada. Jadi rumah lu itu bisa dibilang tempat buat orang nyari pusaka dong, bisa dong. Buat apa? Nyari benda-benda pusaka. Sebenarnya bisa, tapi kalau bukan keturunan ataupun orang yang mengisi di rumah itu, nggak bakal bisa untuk ngambil Pusakanya itu. iya, untuk megang aja nggak bakal bisa. Apalagi perempuan yang lagi head, lagi kotor lah gitu, dia nggak bisa megang itu aja, nggak bisa, dan dia sendiri bakalan terluka di situ. Jadi rumah lu itu ya, kau bisa dibilang dulunya mungkin bekas tempat setan kali ya. Iya, karena di situ pun juga emang masih ada kuburan anak kecil itu. Di situ. Di rumah gue itu emang masih ada. Nah, gue mau tahu juga nih, rumah lu itu di belakang ada apa, di depan ada apa, dan posisinya kayak gimana? Apa lu di tengah-tengah hutan atau gimana? Sebenarnya sih dibilang di tengah-tengah hutan sih enggak, cuman emang letak kampung gue itu ada di sekeliling, dikelilingin pohon bambu lah gitu, dikelilingin pohon bambu, dan itu jauh dari jalan raya, kayak misalkan mobil yang lalu lalang gitu, ya jauh gitu. Nah terus di rumah nenek gue itu bentuknya itu segi empat. Iya. Jadi gue mau tahu nih posisinya kamar di mana, ada di mana, iya, terus jadi kamar mandi apakah di luar? Kamar itu di situ ada 3 kamar, di bagian depan itu ada 1, di bagian sebelah kanan ada 1, di sebelah kiri ada 1, jadi ada 3 kamar gitu. Nah, masing-masing setiap sudut rumah itu yang ngisi ya setan itu berbeda-beda di situ. Di depan itu ada sumur juga 1, di belakang ada sumur juga 1. Jadi depan belakang ada sumur. Ada sumur. Sumur bekas apaan tuh? Kalau yang di belakang itu sumurnya dulu kakek gue bikin sumur itu bukan untuk air minum sih, bukan. Jadi cuma untuk kebutuhan lah, ya, buat kayak mandi, nyuci piring, nyuci baju di situ semuanya. Tapi kalau untuk ngambil air minum, ngambilnya dari sumur yang di depan. Karena mungkin ada timbal besi-besi gitu, jadi kayak agak bau besi gitu. Jadi di sumurnya itu. Di sumur itu banyak-banyak bahan besi lah ya. Makanya jadi airnya nggak bagus untuk diminum. Jadi seremnya itu, lu pernah terjadi hal nggak, lu ngeliat atau gimana gitu? Pernah. Terus ya gondorwonya, pocongnya, kuntilanaknya. Kalau gini ya, di keluarga gua itu yang punya indera keenam itu, yang bisa ngelihat. Bukan indera ken kan? Ya bukan lah. Bukan indera ken coy. Ya pokoknya yang punya indera keenam itu anak, ya bisa dibilang sih anak indigo lah ya. Itu hanya anak-anak tertentu, tapi gue pribadi gue nggak bisa ngerasain. Sebelum mereka ngasih tahu ke gue udah tahu di situ ada gitu. Terus mereka itu ngasih tahu ke gue kalau di belakang itu ada si Mbak Kunti, terus bagian depan juga ada si Mbak Kunti juga. Terus dari luar pagar rumah itu ada kuntilanak merah. Yang nggak lain sih itu masih saudara juga yang jadi kayak gitu. Anjir, serem juga ya berarti. Iya. Berarti kalau gue ke rumah nenek lu, siap-siap gue penelusuran mungkin ya. Nanti gue ajak salah satu YouTuber nih, ya, buat penelusuran rumah lu. Nah, terus lu lanjut. Iya, terus kalau untuk di dalam rumah itu di dalam rumah itu ada ruang tamu sama ruang TV. Selain kamar tidur, selain kamar mandi, ada ruang TV, ada ruang tamu. Nah, kita itu kalau tidur itu, kalau setiap kali pulang kampung tidurnya itu selalu di tengah rumah. Karena nggak ada yang nyaman di ruang tamu lah gitu. Iya, bukan di ruang tamu, di ruang tengah, ruang TV. Beda lagi untuk ruang tamu. Ruang tamu itu ada sofa semua. Kita pada tidur tuh semuanya ngampar tuh di ruang TV, bukan di ruang tamu. Dan yang mau tidur di kamar itu juga
Kalau sendiri sih nggak ada yang mungkin. Itu cuma anak-anak tertentu dan orang-orang tertentu yang berani tidur di kamar. Selain baby gue yang ngisi rumah itu. Gitu. Jadi setiap kali kita kumpul di situ kadang-kadang kakek buyut gue suka datang. Kakek buyut gue, dan itu ngerasain bukan gue doang. Yang pada melek di tengah malam itu, walaupun dalam keadaan dalam kondisi masih tiduran atau di dalam kamar, dan itu mereka dengar suara tongkat bambu itu. Kakek gue tuh, kakek buyut lu tuh? Iya, kakek buyut gue itu. Mereka dengar. Cuman di setiap sisi rumah itu mereka punya wilayahnya masing-masing. Jadi setan depan nggak bisa ke belakang, setan belakang nggak bisa ke depan gitu. Kamu bisa kayak gitu ya? Nggak tahu, gue nggak tahu kenapa itu bisa begitu. Cuman yang dari dalam nggak bisa keluar, yang dari luar pun nggak bisa masuk ke dalam. Kayak semacam dikunci dong berarti ya? Iya, jadi kayak dikunci. Jadi dia cuma bisa beraktivitas di wilayahnya dia aja udah, nggak bisa kemana-mana gitu. Yang gue tahu. Hal yang menakutkan banget di rumah kakek nenek lu ini apa sih hal terjadi di lu? Sekarang yang bikin lu histeris, bener-bener lu takut banget. Nah itu dia, gue pernah di saat gue lagi pada maghrib itu, gue lagi mau pada masak-masak mie. Posisi dapur nenek gue itu kan di luar rumah, jadi kayak bikin teras belakang gitu. Terus gue lagi masak mie, yang lain ceritanya lagi pada masuk ke dalam nih. Oke. Tadinya pada di luar semuanya. Nah terus karena lagi entah ada yang mau diambil apa kali gitu deh, saudara-saudara gue makanya pada masuk ke dalam. Akhirnya gue masak sendirian, gue lagi nanggung. Nggak taunya itu ada yang awalnya sih muncul asap ya, asap gumpalan asap gitu. Tapi nggak ada yang rokok kan? Ya? Nggak ada yang rokok kan? Nggak ada yang ngerokok. Orang gue lagi masak mie kok, di situ cuma gue doang. Itu udah gumpalan asap. Ya contohnya kayak di sini nih dapur kan? Kayak lagi di dapur. Kayak orang lagi nge-vape, ngebul banget, gimana sih? Kayak begitu. Gue perhatiin ya, apaan itu asap? Gak taunya gak lama berubah wujud dia. Kuntilanak berubah wujud. Dan itu benar-benar rambutnya ngegeriwik banget. Kuntilanak? Iya, kuntilanak. Iya. Putih? Iya, itu masih yang putih. Sebelum dia jadi yang merah. Jadi itu yang putih dulu. Terus? Bahkan dari situ gue nggak bisa ngomong, gue udah keringet dingin, gue langsung ngibrit masuk ke dalam. Mie gue tinggal. Mie gue udah mau matang, udah gue tinggal, gue ngibrit udah. Gue tinggalin. Akhirnya gue minta tolong saudara gue buat ngangkatin mie gue. Iya. Ya gue jangankan di situ aja, kalau malam udah habis air nggak ada yang berani keluar selain nenek gue. Lu berarti ngambil airnya di luar? Iya, dari sumur luar itu ngambilnya. Jadi kita nyetok berapa ember atau satu kolam gitu. Kadang ada, kalau kita lagi rame-rame sih kayaknya nggak cukup ya untuk satu kolam. Jadi kita nyetok tuh berapa ember yang gede-gede. Kita nyetok. Ntar ketika sebelum tengah malam atau yang lain udah pada tidur pulas, air habis, ada yang mau buang air, ya mereka kadang kalau nggak mau bangunin nenek gue ya harus tahan sampai pagi gitu. Emang kalau di rumah nenek gue sih bisa dibilang tempatnya emang dibilang angker, emang angker di situ. Iya udah pasti angker lah. Pasti angker. Karena rumahnya nenek lu ini masih kondisi ya masih bangunan lama. Bangunan lama kan. Masih bangunan lama. Dan di situ juga lagi banyak benda pusaka yang lu tadi lu bilang itu kan ke gue. Nah itu. Terus setelah itu terjadi lagi hal sama lu atau sama yang lain? Oh, mas sepupu gue. Jadi sepupu gue itu main game. Dia berdua sama adek. Dia lagi main game di teras belakang. Itu di dapur. Dia lagi duduk di bangku. Udah dibilang sama nyokap gue disuruh masuk. Ayo masuk. Itu udah sekitar jam 7-an. Ayo masuk. Nggak ada yang mau. Iya, ntar dulu. Kadang nggak nimpalin mereka. Akhirnya terjadi lagi kayak begitu lagi. Muncul awalnya asap dulu. Sampai akhirnya si setan itu ngewujudin dirinya. Sepupu gue sama kayak gue. Dia sampai gemeteran, nggak bisa ngomong, sampai keringet dingin, pucet, bener-bener pucet. Itu
Itu posisi kejadian pas sama sepupu gue itu, gue lagi nggak ikut ke kampung gitu. Lu lagi di Jakarta nih? Iya, gue lagi di Depok. Oh, lagi di Depok. Nah, gue nggak ikut, cuma gue tahu. Bahkan kemarin gue pulang pun juga tetangga gue yang ngomong kalau malam itu ada yang nangkring di atas apa ya, di atas rumah sama yang diri di depan pagar masuk gitu. Jadi kalau di tengah rumah nenek gue itu di situ ada pocong, suka keluar tuh dari bawah, awalnya berupa asap. Gila gitu. Ya. Kalau di rumah jadi berarti kalau rumah nenek lu berupa asap mulu ya? Iya, awalnya kan semua perwujudannya begitu. Dia nggak mungkin langsung gimana ya? Langsung wujudin gitu. Nggak mungkin. Jadi di awal mulanya itu dari asap dulu. Udah asap, kita mikirnya asap apaan dari tengah rumah, asap apaan itu sesekalinya mungkin bisa keluar kayak gitu. Pas nyokap gue lagi zaman masih sekolah, itu belum ada listrik, masih pakai lampu petromak. Iya, Itu udah sering banget. Terus lagi pas nyokap gue lagi mau lamaran, dulu pas mau nikah sama bokap gue, mbah gue itu datanglah ngebesan ya dari Jakarta ke Garut. Selimut itu ditarik di dalam kamar, mereka tidur di dalam kamar itu, selimut itu ditarik sampai selimut itu diangkat-angkat, si orangnya digeserin. Orangnya digeserin. Ya istilahnya kalau lu tidur di atas dijatuhin. Bukan mbah gue doang ternyata, adik gue pun yang anak nomor 4 itu kan dia kecil gede kan di kampung, baru sekarang aja dia nikah udah pindah dari situ. Dia tuh dulu masih zaman sekolah, adik gue itu tidur di kamar abah gue itu dilempar di situ, dia dilempar dari atas tempat tidur. Jadi di kamar itu cuman orang-orang pilihan tertentu yang nggak diusik gitu. Cuman gue ngerasain pribadi gue nggak pernah digituin, cuman adik gue kenapa bisa kena begitu gitu loh. Kalau gue pribadi gue nggak ngalamin hal itu. Jadi entah ya, mungkin karena gue dari kecil udah dari situ kali ya, dari zaman ada kakek gue udah gitu. Iya, udah dilihat lu dari kecil dari situ kan, lu lahir di situ lagi kan? Iya, apalagi gue cucu pertama. Nah itu dia. Makanya dulu di situ tuh apa ya, bahkan banyak orang yang mau coba masuk ke dalam rumah gue itu, mau malingin barang lah gitu. Maling itu bisa masuk nggak bisa keluar sampai ketemu pagi itu ketika kita pada bangun, dan dia cuma ngedar di teras rumah doang. Iya, dia sampai nggak bisa pulang, nggak bisa keluar dari rumah itu. Setelah itu malingnya masuk ke dalam rumah lu? Iya, pokoknya kalau pas pagar, lewat pagar? Enggak, jadi orang itu udah ngambil barang. Udah ngambil barang yang dia ambil itu, pas dia keluar rumah itu nggak bisa, dia nggak nemu jalan keluar. Jadi kalau ada orang yang mau niat jahat itu ke dalam rumah nenek gua, dari luar itu kayak bukan rumah, jadi kayak tembok doang. Iya, kayak bukan rumah kalau orang yang niat jahat ya. Tapi kalau orang yang niatnya baik, mau silaturahmi sama nenek gue ya bisa. Udah cukup angker juga sih. Gue aja tukang ojek aja di situ milih kok mau ngantar ke kampung gue, nggak sembarangan tukang ojek. Jadi kondisi rumah lu tuh dulu tuh berapa rumah sih dari rumah lu terus rumah orang lain? Apa jaraknya itu jauh-jauh? Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget, cuman pintunya ini nggak ada yang adep-adepan ataupun nggak ada yang adep-adepan ataupun yang samping-sampingan, nggak ada. Jadi pintunya pada lawan arah. Jadi misalkan nenek gue pintunya yang depan ngadepnya ke rumah orang, tapi sedangkan orang pintunya ngadepnya lain arah lagi gitu. Jadi ya kita mau duduk di teras pun juga apa yang kita mau lihat, orang jaraknya juga agak jauh kok gitu. Walaupun kita tahu itu rumahnya di situ, tapi tetap aja kiri kanan gue itu gue di belakangin rumah, intinya gitu. Jadi rumah nenek gue itu di belakangin rumah-rumah orang, dipantatin yang nggak ada pintunya gitu. Pernah juga gue pulang kampung itu sebelum kakek gue lagi sakit parah itu waktu itu. Gue pulang, gue turun dari ojek itu kayak ada yang nyungsepin gue, bener-bener kayak nyungsepin di situ.
Maksudnya nyusupinnya kayak apa tuh? Jadi, lu lagi naik motor nyusup? Gue turun dari motor. Itu kaki gue itu, satu kaki gue itu udah napak kaki gue itu, sebelah kiri kaki gue itu udah napak. Nah terus pas gue mau nurunin kaki kanan gue, kayak ada yang ngedorong gue, itu kenceng banget. Bukan karena gue oleng apa gitu, gue nggak oleng, posisinya gue sadar. Itu malam-malam, gue tuh kayak dijoroki dari belakang, bener-bener itu kenceng banget. Sampai gue bilang astagfirullahaladzim, gue sampai istighfar, siapa yang ngedorong gue sih? Posisinya gue lagi bawa ransel, tapi aduh kayak ada yang mau dorong, kayak lu jorokin orang gimana sih? Iya. Depan gue batu gede banget tuh, batu. Akhirnya lu nyungsep tuh? Nggak jadi gue nyungsep, gue keburu pegangan tukang ojek. Itu udah kenceng banget. Terus tukang ojek itu bilang apa tuh ke lu? Iya Neng, hati-hati Neng, hati-hati katanya. Iya pak, saya hati-hati gitu. Posisi gue turun di bawah pohon rambutan kakek gue. Iseng banget udah, emang kalau makanya kita tuh kalau berangkat ke kampung itu nggak ada yang berangkat siang ataupun sore ya, kecuali pakai mobil pribadi. Kita tuh berangkatnya itu pasti pagi, subuh kita berangkat biar nyampe sana masih terang, masih pagi gitu. Karena tukang ojek bener-bener milih banget untuk ke kampung gue, itu milih tukang ojek, nggak sembarangan tukang ojek bisa nganter ke kampung gue. Jadi kalau lu naik ojek, misalkan gue nih naik ojek, gue milih ke kampung lu dong. Ya rumah si ini gitu, si kakek ini. Iya. Kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak. Bukan ada yang mau, ada yang enggak. Jadi orang yang udah biasa nganter ke sana pasti mau nganterin. Kalau malam ya. Kalau siang mah semuanya juga mau. Jadi kalau malam aja. Kalau malam aja itu orang yang udah terbiasa nganter ke kampung gua. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa nggak bakalan berani. Karena dia satu pulangnya bakalan ngebonceng, kedua bakalan dijailin sepanjang jalan itu sampai lo ketemu jalan raya gitu. Kalian milih-milih tukang ojek. Karena yang udah pengalaman sih dari tukang ojek begitu semua, yang ngerasain ke kampung gue tuh bukan orang yang biasa nganter gitu. Berarti segitu horornya ya? Iya, emang benar, masih itu banget, masih horor banget di situ, karena kuburan aja masih ada yang masih banyak berarakan di pinggir jalan pun juga ada kuburan. Jadi di sana belum banyak kayak TPU kayak gitu, belum berlaku lah gitu. Kayak di tempat tertentu doang TPU. Jadi kalau di kampung gue itu masih banyak kuburan-kuburan yang asal naro itu banyak. Ya asal dah di sini gitu. Nah dan gue juga mau nanya nih, yang kata lu itu kuntilanak merah. Itu kuntilanak merah ini sebenarnya itu siapa? Ya, itu kuntilanak merah itu dia sebenarnya saudara. Awalnya kenapa tuh? Saudara ya, terus itu si kuntilanak itu kan ceritanya dulu dia dekat sama nyokap gue. Nah waktu nyokap gue belum nikah nih, pas nyokap gue nikah lagi hamil gue, dia juga lagi hamil posisinya, dia lagi hamil, cuman lebih tuaan dia dibanding kehamilan nyokap gue. Nah dia itu kangen ceritanya sama nyokap gue, kangen, pengen banget ketemu, tapi susah, namanya zaman dulu cari duit tuh susah buat pulang, susah katanya. Terus sampai akhirnya si saudara nyokap gue itu meninggal dalam keadaan kondisi lagi hamil. Kalau orang-orang zaman dulu di kampung itu kan bilangnya kan ada yang bilang katanya kakinya harus dipaku jenazahnya, biar kenapa? Biar dia nggak gentayangan kemana-mana. Kedua, katanya ada yang bilang kepalanya harus dipaku biar dia nggak gentayangan kemana-mana. Nah terus ya sebenarnya yang paling ampuh itu kacang yang harusnya disangrai, dan kita harus bisikin ke mayatnya untuk nungguin kacang itu sampai tumbuh. Sedangkan kacang kalau dari sangrai kan nggak bisa berakar. Nah harusnya sih kayak gitu. Tapi ini kacang kulit kan? Dia kalau nggak salah kayaknya kacang hijau deh. Kacang hijau. Kacang hijau disuruh nungguin sampai berakar, tungguin kacangnya sampai berakar. Itu berarti nanamnya harus di kuburan dia? Bukan nanamnya harus di kuburan dia, jadi pas banget emang di samping jenazahnya dia, jadi biar dia nggak kemana-mana. Ditanam di bawah? Iya, jadi pas kita ngegali, kita mau nguburin dia itu kan kita ngelepasin kain kapannya, taruhin di situ kacang yang udah disangrai itu, ditaruhin, kita sambil bisikin, jangan
jangan kemana-mana, tungguin kacangnya sampai berakar. Harusnya seperti itu, tapi mereka salah, malah kakinya dipaku. Jadi itu tetap aja jadi malah gentayangan. Sampai akhirnya nyokap gue ngelahirin gue itu, si saudaranya yang udah meninggal itu yang jadi kuntilanak. Itu dia tuh nungguin di luar rumah di dekat jendela ketika nyokap gue mau beranakin gue di tengah rumah. Merinding gue ini. Ya kan, karena zaman dulu dokter nggak lewat jendela kayak gini kan, dek nengok gitu. Nggak nengok, jadi emang di samping rumah gue itu ada pohon mangga gede doyong. Dia tuh nangkring di situ sama pohon petek, ada pohon petek juga. Nah terus si kuntilanak itu nungguin, pas nungguin itu di situ posisinya kakek gue lagi di jalan sama nenek gue dari Jakarta mau ke Garut mau pulang kampung. Pas udah gitu di situ cuman ada uak gue doang, kakaknya nyokap, sama dukun beranak itu sih yang gue tahu. Nah terus nyokap gue mau ngelahirin gue di tengah rumah, di tengah rumah itu si kuntilanak itu nungguin gue. Namanya orang zaman dulu kan kalau ngelahirin, kalau nggak ada orang yang bisa nanganin ataupun bukan dukun beranak yang handal kan susah. Lu di situ pasti bakalan terjadi sesuatu lah, ya kan, namanya orang lahirin bau amis kalau masih. Orang dulu kan gitu dulu, apalagi kondisinya jauh dari rumah sakit. Jauh banget, puskesmas aja jauh banget, puskesmas. Makanya akhirnya dipanggil dukun beranak. Nah itu kalau nggak salah kayaknya, iya benar uak gua kayaknya itu telanjang keliling rumah, keliling teras rumah itu, keliling rumah telanjang dia, sambil nyabetin rumah itu pakai sapu kaung deh kalau nggak salah. Sapu kaung apa tuh? Sapu aren. Ya sapu lidi, cuman dari sapu aren gitu. Gue juga kurang paham kalau untuk sapu kaung. Nah itu disabet-sabetin ke rumah itu. Nggak lama kakek gue udah nyampe di kampung itu. Kakek gue tuh ngimpiin si saudara gue itu kan anaknya laki-laki ternyata yang lahir, minta dibeliin baju. Si anak saudaranya ini minta dibeliin baju. Udah dibeliin baju, berarti kan kalau udah dibeliin baju kita beliin baju baru, terus kita ngajiin, baru kita sedekahin kan bajunya. Udah dibeliin baju, nggak taunya anaknya laki-laki minta dijodohin sama gue. Posisinya gue masih bayi. Ya kata abah gue, jangan, itu anak pertamanya si Nyai. Katanya gitu, janganlah, cucu pertama juga jangan, dia nggak boleh kayak gitu. Ya pokoknya dinasihatin lah sama kakek gue, karena kakek gue emang orang bisa juga kalau untuk kayak gitu. Dari situ makanya ya dia udah lama banget jadi setan itu, udah lama banget, dia udah puluhan tahun. Makanya dia bisa berubah jadi setan merah itu gitu. Ngeruat rumah gue pun juga, ngeruat rumah nenek gue tuh nggak bisa sembarangan orang situ yang udah tahu rumah nenek gue seperti apa udah ngasih tahu, nggak bisa ngeruat rumah nenek gue itu sembarangan orang, walaupun orang itu orang bisa. Karena ada orang Garut juga yang sekarang tinggal di Depok yang kadang-kadang suka ngobatin anak gue juga kalau anak gue kenapa-napa. Dia pun ngobatin saudara gue dan dia ngasih tahu kalau rumah ini nggak bisa diruat dengan orang sembarangan, karena ya setannya bukan setan yang abal-abal yang ecek-ecek baru-baru. Mungkin setannya memang menjaga rumah itu ya? Iya, jadi emang setannya emang udah tugasnya udah menjaga kali mungkin ya. Gue juga kurang paham juga, cuman yang gue tahu emang kayak gitu sih. Nggak pernah ngiseng-ngisengin untuk bikin kita pindah-pindah pada dari situ, enggak. Rumah itu sebenarnya nyaman, adem banget, bukan karena suasananya doang, bukan. Tapi emang kondisi rumah itu enak, beda dari rumah yang lain. Rumah itu bangunan masih struktur bangunan lama, udah tembok bukan bilik, tembok. Cuman ya karena dulu kakek gue bangunnya pakai bahan berkualitas tuh, makanya jadinya sampai sekarang masih utuh, masih utuh. Walaupun rontok-rontok cuman sedikit-sedikit doang gitu, masih utuh. Gitu. Nah, sekarang nih, untuk sekarang itu rumah lu ditinggalin sama siapa? Kan ini mungkin
kemarin ya habis lebaran. Terus apa lu mungkin kemarin tuh pulang kampung kondisinya seperti apa? Apakah ada perubahan atau kayak gimana gitu? Rumah itu nggak bakalan ada perubahan. Seterusnya bakalan sampai Kayak gitu-gitu aja. Ya kalaupun ada juga paling cuma renov ya kecil-kecilan aja. Terus gitu. yang ninggalin di sana? Yang ninggalin dia di sana itu nenek gua sama bibi gue itu di sana satu, terus sama suaminya sama anak-anaknya. Tapi lu pernah dengar ceritanya bibi lu itu nggak sama anak-anaknya ada hal terjadi kayak lu dulu? Oh, mereka udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi nggak perlu tanyain lagi mereka gitu. Nggak perlu tanyain. Bahkan mereka sering dengar suara auran pasir di genteng itu, mereka udah sering. Itu kuntilanak tuh? Iya. Kalau gitu. Kalau itu udah pasti kuntilanak. Nah, jadi cerita dari narasumber gua ini Nurul. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa lu subscribe, like, and comment. Nah, lu ada bisnis apa? Nanti kalau memang ada bisnis kan gua ada cantumin deskripsi lu, atau ada IG atau gimana? Ada ya, Instagram gua ada. Cuma kalau untuk bisnis IG lu apa tuh? Nurul_Aidansyah. Oke. Ya. Jadi gitu aja. Jadi thank you banget nih untuk Nurul. Pagi-pagi sampai jam 2 ngobrol cerita mistis. Jadi lu tonton sampai selesai. Itu aja kisah dari Nurul. Thank you. One on one.